terkait mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden usai ucapannya yang mengejek penjual es teh viral. Kami akan bahas bersama peneliti komunikasi Effendi Ghazali. Bung Effendi, selamat sore, apa kabar Bung? Selamat sore, Alhamdulillah baik-baik saja, Tifal dan seluruh pemirsa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sudah viral, kemudian menyatakan maaf dan sekarang pengunduran diri. Apakah masalah dari Miftah Maulana ini sudah dianggap selesai menurut Anda? Oh ya, pertama kita harus catat bahwa ini pengunduran diri tercepat mungkin ya di Republik Indonesia ya setelah diangkat. Karena itu tentu juga ada dimensi tanggung jawabnya dia. Dalam hal ini tentu kita harus menyatakan ini sebagai sesuatu yang terhormat ya, bertanggung jawab lalu mengundurkan diri. Nah, untuk langsung kembali ke pertanyaan Tifal tadi, saya mau mengatakan ini kan ada berbagai sisi. Sisi yang pertama adalah bahwa communication is irreversible, memang tidak bisa ditarik begitu saja setelah terjadi. Dan yang kemudian sisi lainnya atau sisi B-nya kan biasanya kita menginginkan melihat adegan itu secara utuh ya. Jadi artinya setelah berbicara dengan penjual teh itu misalnya, apakah betul gambar itu dipotong secara tidak lengkap misalnya. Tapi sampai saat ini kita belum pernah melihat gambar itu secara utuh. Maksud saya, Tifal, mungkin saja ini tanpa bermaksud menambah-nambah kesedihan ya bagi Gus Miftahnya. Mungkin saja kan sesudah ungkapan itu ya, sesudah ungkapan yang dianggap mengolok penjual ST itu ada kalimat misalnya, saya guyon loh mas, gitu loh Tifal ya. Kemudian maaf tadi saya guyon, ya sudah ST-nya sekarang saya beli misalnya. Jadi Semacam klarifikasi begitu ya? Gimana? Semacam klarifikasi yang seharusnya diberikan begitu atas setelah yang viral-viral itu tadi? Ya, ini persoalan yang selanjutnya itu persoalan empati dan simpati gitu. Dan ini bisa dibandingkan dengan misalnya kiai atau pendakwah lain. Misalnya kalau Abdul Somad itu pernah menghadapi yang seperti ini, terus dia bilang nggak apa-apa, terus saja jualan, ya, mainkan itu, begitu bahasa Sumateranya, mainkan itu, terus saja jualan, saya bayar dari sini, kurang lebih begitulah gitu ya. Jadi kalau ini tidak berhenti pada olokan saja, tapi misalnya tadi dilanjutkan dengan mohon maaf loh ya mas, terus gak apa-apa, saya beli dari sini misalnya. Jadi ada sambungan yang mengandung tadi simpati dan empati. Itu kan yang muncul di antara teman-teman netizen. Jadi kita harus menghormati kedua-duanya, yaitu bahwa Gus Miftah sudah mengambil kebijakan ini ya, artinya sudah mengambil putusan setelah berdoa katanya bermuasabah dan beristiqorah. Tapi pada bagian lain kita juga harus memuji netizen yang tetap mengingatkan bahwa di media sosial, apalagi ketika Anda punya jabatan tertentu, simpati dan empati terhadap ini harus hati-hati juga menggunakan ya. Ketika itu diperbaiki sebagai rakyat jelata juga menimbulkan masalah kemudian kan. Jadi ini intinya seluruh warga negara Republik Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama lah dalam kesempatan bekerja, berusaha gitu ya, di dalam semua acara apapun. Tapi begini juga, setelah itu viral di awal kemudian sudah ditegur oleh pihak istana agar Miftah ini menyampaikan permohonan maaf ke publik, tapi kemudian makin gencar isu-isu yang berhubungan langsung dengan Gus Miftah di media sosial. Anda menangkapnya bagaimana ini sampai akhirnya justru sudah minta maaf, dia sudah langsung datang kepada sang penjual, makin viral, tekanan publik makin besar. Anda melihat juga begitu? Iya, dalam kasus ini sekali lagi ya tanpa bermaksud nambah-nambah persoalan bagi beliau, itu juga dikaitkan ternyata dengan beberapa ucapan-ucapan lainnya gitu. Yang dianggap juga misalnya kurang simpatik atau kurang mengandung empati terhadap beberapa pihak lainnya. Jadi yang mau saya katakan memang di media baru ini semua rekam jejak kita itu akan bisa sampai pada sebuah ambang batas di mana akhirnya dikembalikan kepada kita. Ya, walaupun sudah minta maaf kan biasa tuh ada melakukan kesalahan, terus orang biasanya langsung datang ke rumahnya gitu ya, minta maaf, memberikan katakanlah hal-hal yang bisa membantu kehidupan orang tersebut dalam ini sun haji. Tetapi kemudian seperti yang disampaikan Tifal tadi, enggak juga, netizen masih terus mengulik-ngulik hal-hal yang terkait, sekali lagi kata kuncinya adalah simpati dan empati. Oke, membaca statement istana sejauh ini atas pengunduran diri Miftah dari jabatannya utusan khusus Presiden ini menurut Anda sebagai bentuk apa ya, membuat win-win solution lah di antara Miftah yang sekarang jadi bahan pembahasan di internet, di media sosial, dan ini juga menjaga citra agar istana juga tetap bisa fokus pada pekerjaannya? Ya, jadi seperti yang saya nyatakan tadi, di satu sisi kita harus melihat ini Tifal sebagai sebuah tindakan pengunduran diri yang paling cepat loh.
Saya tidak tahu ya apa yang terjadi di belakang itu, tapi kan kalau dari pernyataan Gus Miftah seperti video yang muncul di layar televisi itu, dia sedang menyatakan bahwa ini adalah keputusan dirinya sendiri setelah dia berdoa, bermuasabah dan beristiqoroh, ditambah lagi dengan ini berbasiskan rasa cinta, hormat dan tanggung jawabnya kepada Bapak Presiden gitu ya. Kita tidak tahu apakah sebuah teguran atau prinsip-prinsip yang ada dalam komunikasi internal kepresidenan dengan dia sebagai utusan khusus. Namun, apakah ini menyelesaikan masalah pada hari ini? Pasti iya, ya, karena tentu saja semua orang harus menghormati keputusan dari Gus Miftah, ya, bahkan disertai dengan kenyataan bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Cuma ada dua tambahan lain yang menurut saya menarik dari hal Apa tuh? ini, yaitu bahwa ini akan melakukan sebuah semacam set, jadi semacam ada ukuran khusus, tidak hanya bagi utusan khusus ini, tapi juga bagi menteri, wakil menteri, dan seluruh pejabat-pejabat yang dianggap masuk ke dalam kabinetnya Bapak Presiden Prabowo. Karena kan utusan khusus ini sebetulnya setara dengan menteri gitu. Jadi selanjutnya ketika Anda lepas katakanlah 1-2 kali melakukan kesalahan yang agak fatal ini dan kemudian dinilai oleh netizen, saya rasa netizen melakukan tugasnya juga ya untuk melakukan kontrol sosial gitu, maka Anda juga akhirnya punya pilihan seperti Gus Miftah ini. Jadi artinya ada sebuah set standar yang cukup ketat pada saat ini ya. Ini semacam reminder juga buat kalangan-kalangan yang masuk di tataran pemerintahan, tapi awalnya backgroundnya sebagai figur publik, begitu ya? Ya, karena sekali lagi lepas dari ucapan yang mungkin kebetulan tadi Baik. ada salah ucap, terus irreversible, tetapi juga ini pemerintahan ini kita lihat memang segera berhadapan dengan simpati dan empati publik ya terhadap hal-hal yang dikampanyekan sendiri. Anda tahu bagaimana makan bergizi gratis itu kan pasti bagi warga negara yang membutuhkannya. Dan lebih daripada itu, saya rasa pada saat ini akan juga muncul sebuah standar yang tinggi dan ini bisa juga kita sambut gembira bahwa sekarang perhatian orang terhadap rakyat kecil ya, itu terhadap mereka yang berusaha seperti penjual ST dan semuanya itu juga sekarang menjadi semakin tinggi ya ketika dia berhadapan dengan utusan khusus presiden. Ternyata presiden kita dan masyarakat kita, netizen kita memilih berpihak pada penjual ST misalnya. Ini kan juga suatu fakta. Sudah kami tangkap poinnya di situ, Bung Effendi Ghazali. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya, Bung. Selamat sore. Selamat sore, Tival dan para pemirsa.